Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sudah ada Ruli sudah hadir ya. Mungkin bisa dibuka dulu oleh perwakilan dari himpunan ya. Baru nanti saya akan lanjutkan untuk kuliah pengarahan tugas akhir di semester ganjil 2021-2022 ya. Oke, silakan Ruli mau di pembuka dulu silakan ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Akang dan Teteh dan Pak Yogi selaku pemateri yang telah hadir dalam kegiatan penyuluhan TA ini. Semoga dalam kegiatan kali ini dapat memberikan informasi mengenai tugas akhir dan dapat membantu Akang dan Teteh dalam melaksanakan tugas akhirnya. Untuk penyampaian materinya akan disampaikan oleh Pak Yogi selaku koordinator KPTA di jurusan Teknik Industri ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ruli ya. Tadi sudah saya buka ya. Baik, jadi pengarahan tugas akhir ya, ini adalah untuk persiapan kalian untuk mengambil mata kuliah tugas akhir ya, yang harusnya kan ada di semester 8 ya, atau semester 7 atau semester 8. Jadi nampaknya ada beberapa yang memang angkatan 2018 dan 2017 ya, yang sekarang sedang mengambil tugas akhir. Nah, tentu saja untuk tugas akhir ini, informasinya sudah saya share juga ya, kalau kalian mendengarkan di TI Unpas Podcast juga ada ya, itu ada episode keberapa saya lupa ya, ada part 1, part 2, part 3 ya. Silakan cari di Spotify, bisa dicari juga. Itu sambil mendengarkan juga bisa, atau nanti nunggu penjelasan dari hasil rekaman pengarahan hari ini ya. Yang akan kita lakukan lebih banyak nanti diskusi ya. Jadi diskusi tanya jawab saja dibandingkan saya harus memaparkan sesuatu. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam tugas akhir. Yang pertama ya, tugas akhir ini apa sih begitu ya? Apa sih bedanya dengan kerja praktek dan yang lain? Nah, tugas ini sebetulnya adalah suatu karya ilmiah ya. Karya ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana teknik. Nah, tentu saja akan ada dasar-dasar mengenai penelitian yang harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu yang paling utama ya dari tugas akhir. Tentu saja karena tugas akhir adalah sebagai karya ilmiah yang harus diselesaikan oleh seorang calon sarjana teknik, maka tugas akhir harus memiliki bobot ya serta kualitas yang didasarkan pada nantinya adalah nilai keilmuan yang bercirikan hasil penelitian dilakukan secara mandiri. Jadi nggak bisa bareng-bareng gitu ya, berdua gitu ya, satu tugas akhir berdua boleh nggak boleh. Jadi mandiri, sendiri-sendiri begitu ya. Nah, sehingga bahwa karya ilmiah ini akan menunjukkan nantinya adalah menggambarkan kemampuan kalian ya dan penguasaan kalian di dalam keilmuan teknik industri dengan memanfaatkan metode-metode yang sudah dipelajari ya, apa itu metode analisis yang berdasarkan pada nilai-nilai etika dan norma akademika tentunya ya, sejalan dengan disiplin ilmu teknik industri yang sudah kalian pelajari. Nah, ini yang saya camkan ya pada kalian semua bahwa dalam tugas akhir itu ya adalah menunjukkan penguasaan kalian terhadap keilmuan teknik industri, maka disebut sebagai tugas akhir. Ya, dan SKS-nya kan 4 SKS. Nah, TA ini kan sebetulnya ada dua, ya, ada TA1 dan TA2. Nah, TA1 itu sebetulnya adalah hanya menjadikan satu nama kuliah, ya, nama mata kuliah begitu. Jadi mata kuliah tugas akhir 1 yang kita sering sebut sebagai seminar TA1. Jadi ada seminar TA1 di mana kalian akan mendapatkan penilaian berdasarkan kepada progres yang sudah kalian capai dari mulai bab 1, bab 2, bab 3 dan daftar pustaka lah begitu ya. Ya intinya adalah seminar tugas akhir atau TA1 itu adalah menyampaikan usulan penelitian kalian tuh apa, kerangkanya seperti apa. Dan itu kan diseminarkan dan diberikan nilai. Itu 2 SKS. Ya TA1 namanya. Nah, TA2 jadi biasanya supaya kalian harus selesai satu semester bisa ya. Jadi kalian menyelesaikannya adalah dalam satu semester. Artinya TA1 dan TA2 diambil berbarengan. 6 SKS. Kalau kalian ngambilnya, Pak saya ambil TA1 saja karena nggak cukup SKS-nya, maka kamu ngontrak 1 tahun berarti.
sayang ya, TA 1 tahun gitu. Jadi kalian harus selesaikan 1 tahun, 1 semester. Jadi TA 1, TA 2, 6 SKS itu diambil sekaligus ya. Jadi nggak ada jeda. Nah, kemudian TA 2 itu adalah penyelesaian akhir seluruh laporan penelitian tugas akhir kalian. Jadi setelah itu beres ya kalian lulus sebagai sarjana teknik. Jadi setelah sidang nanti lulus sebagai sarjana teknik. Ya berhak menyandang gelar sarjana teknik setelah sidang. Artinya itu adalah apa ya? De facto ya, de facto. Kalau de jure-nya nanti berupa ijazah ya dan seterusnya. Tapi kalian kalau begitu sudah sidang dinyatakan lulus, kalian berhak mendapatkan gelar sarjana teknik. Nah, untuk mendapatkan gelar sarjana teknik, kalian harus lulus TA 1 dan TA 2 tentunya. Nah, sehingga yang harus saya sampaikan di sini adalah, maka tugas akhir itu kan sebagai karya akademik ya. Jadi kalian harus bagaimana menyusun laporan tugas akhir itu adalah yang memiliki bobot aktualitas. Jadi nggak boleh yang zaman dulu gitu ya, diulang lagi, harus aktual dong namanya penelitian sekarang. Ya, misalkan kamu menggunakan tata letak fasilitas menggunakan algoritma Craft, itu zamannya Pak Toto Ramadan S1 aja dulu pakai Craft gitu kan, berapa puluh tahun yang lalu kan. Nah, harus ada apa ya, aktualitas lah ya, boleh layout dengan menggunakan Craft tapi ada bedanya apanya lah. Misalkan. Kemudian harus orisinil. Artinya kalian nggak boleh jiplak ya, menjiplak persis itu karena ada pernyataan dari kalian bahwa ini adalah tidak mencontek atau tidak melakukan plagiarism. Ya. Panduan TA secara lengkap kalian bisa dapatkan dari aplikasi KPTA Mobile untuk mahasiswa. Ya, yang ya mungkin linknya sudah kalian dapat lah ya, https s.id/KPTA-MHS, mungkin dari himpunan juga bisa menyampaikan ya linknya, dan kalian bisa install di iPhone maupun di Android ya, di smartphone kalian. Nah, sekarang saya akan sampaikan ada berapa jenis dari tugas akhir itu. Nah, karakteristik dari tugas akhir di Prodi Teknik Industri ya itu adalah ada 3. Jadi yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian itu apa? Jenis penelitian itu adalah kalau kalian mengambil tugas akhirnya itu adalah riset penelitian untuk menjelaskan adanya hubungan, adanya kausal dengan menguji hipotesis, mengevaluasi, memprediksi kejadian tertentu di masa yang akan datang dan menggunakan sampel pada populasi, ya diambil sampel dari populasi, kemudian kalian melakukan pembuktian dari suatu teori, ya dengan menguji hubungan antar variabel, apakah itu sosiologis atau psikologis ya, tentunya berkaitan dengan misalnya faktor-faktor yang berkaitan dengan keilmuan teknik industri. Misalkan kalian ingin mempelajari apa sih kekuatan pengaruh gitu ya, faktor yang bisa mempengaruhi terhadap kinerja seorang operator ya, dengan mempertimbangkan misalkan tingkat kelelahan. Ini kayak ergonomi ya, tingkat fatigue ya, fatigueness pada seorang operator. Nah, kalian hanya melihat dari sisi apakah ada hubungannya nggak? Faktor apa sih yang sebetulnya menjelaskan dengan kuat apa yang memicu seseorang itu bisa memberikan sebuah kinerja atau produktivitas bekerja, seorang operator gitu ya, dari sisi misalkan kalau dia lelah, tingkat lelahnya berapa, dan seterusnya. Nah, itu kalian bisa lakukan dengan penelitian. Ya, kamu lakukan apa? Menguji, menggunakan sampel-sampel penelitian. Jadi kalian gunakan kuesioner, kalian menggunakan pengukuran, kalian ngambil data menggunakan sampel, pengukuran, dan nanti kalian cocokkan dengan apakah terbukti nggak. Ya, misalkan sebuah teori yang mengatakan bahwa di ergonomi gitu ya, mengatakan bahwa tingkat kelelahan itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas sekian persen. Nah, kalian buktikan benar nggak? Nah, itu penelitian. Paham ya? Jadi kalian mengumpulkan adanya hubungan sebab akibat, uji menggunakan hipotesis, kalian ambil menggunakan sampel kuesioner dan yang lain disebar ke responden, kemudian kalian akan menghitung dan statistik. Statistik alatnya biasanya. Nanti boleh juga kalau kalian, Pak, saya lanjutkan dengan uji uji hubungan relativitas semua antara yang langsung maupun tidak langsung pengaruhnya menggunakan misalkan path analysis ya, analisis jalur, atau kalian menggunakan saya ingin melihat bagaimana kekuatan dari struktur modelnya, hubungan tadi kalian bisa gunakan structure equational modeling pakai SEM dan seterusnya. Nah, hati-hati penelitian seperti ini untuk jenis penelitian yang seperti ini itu sering juga dilakukan oleh teman-teman kita di bidang sosial yang lain.
bidang yang lain, misalkan manajemen. Ya, teman-teman di manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis sering pakai tuh. Misalkan pengaruh peningkatan volume penjualan gitu ya, atau pengaruh adanya diskon pada harga-harga begitu yang mengakibatkan meningkatnya volume penjualan, atau bauran pemasaran atau 7P terhadap peningkatan volume penjualan. Itu kan marketing, manajemen ya. Tapi kalian boleh, tapi yang membedakan adalah biasanya dari sisi desain, karena Anda itu kan nanti lulusnya sarjana teknik, bukan sarjana ekonomi kan. Sarjana teknik berarti perancangan modelnya harus mengikuti kaidah-kaidah engineering design atau scientific management. Masih ingat ya, dulu waktu PTI ya, scientific management. Jadi dasar-dasar ke teknik industrian harus dipegang. Walaupun kalian menguji misalkan teori dengan menggunakan hubungan faktor-faktor tadi silakan aja. Ya. Oke, kemudian hal yang lain adalah yang kedua ya. Yang kedua itu adalah tipe atau jenis tugas akhir yang problem solving. Pemecahan masalah. Kalau pemecahan masalah berarti ada kalian menggunakan kasus nyata, sistem real, kasus nyata. Namanya problem solving. Jadi ini adalah studi kasus yang dilakukan untuk mengaplikasikan teori atau metode yang kalian punya, yang sudah kalian pelajari, ke dalam kasus nyata untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah yang ada dalam sistem nyata tersebut. Misalkan kalian harus punya lokasi, misalkan di PT Pindad. PT Pindad punya masalah dengan penjadwalan produksi berkaitan dengan misalkan banyak sekali order yang masuk sehingga mereka harus membuat sebuah penjadwalan. Nah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah penjadwalan dengan multi order gitu ya, tapi dengan tidak boleh melalui due date-nya gitu ya. Jadi semuanya harus harus just in time lah gitu ya, harus menepati atau fulfill atau memenuhi permintaan dari konsumen dengan minimum cost. Nah, itu kan pakai metode penjadwalan, apakah heuristic model atau optimasi model untuk scheduling, silakan. Ya. Pokoknya problem solving lah, menyelesaikan dengan metode apa. Misalkan metode apa? Misalkan metode rute. Seperti yang lalu-lalu adalah distribusi, penentuan rute distribusi logistik komoditas barang A gitu ya, pada perusahaan PT Z gitu. Nah, kalian memecahkan masalah rute distribusi untuk menemukan rute yang memiliki shortest path route, ya, rute paling pendek dengan ongkos transportasi atau distribusi yang paling minimum. Nah, itu adalah contoh kasus. Jadi kalian lihat dulu masalahnya apa, ya, kemudian kalian pecahkan pakai metode apa yang tepat. Jadi di sini yang dilihat dalam pemecahan masalah adalah ketepatan metode yang kalian gunakan. Pak, boleh nggak metodenya cuma satu? Boleh cuma satu, tapi ada tapinya. Kalau metodenya itu sudah jadul ya, banyak orang pakai, sudah 1001 atau sejuta umat menggunakan metode itu, biasanya dosen nolak. Atau mungkin saya begitu lihat kalian menggunakan itu, ditolak, itu sudah terlalu banyak. Jadi caranya adalah kalian harus mencari, mengeksplor lah ya. Coba lihat di googling lah di internet, banyak nggak orang pakai? Oh, banyak sekali. Nah, makanya cara yang paling baik adalah melakukan eksplorasi melalui jurnal atau publikasi ilmiah, sehingga kalian tahu yang aktual itu apa. Karena kan tadi saya sampaikan, tugas akhir itu adalah harus aktual, karya ilmiah yang aktual. Jadi kalian bisa lihat dari situ, ya. Oke, pemecahan masalah ya. Sebelum nanti saya buka pertanyaan. Yang ketiga adalah perancangan model. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah jenis perancangan model. Walaupun nanti ada tambahan lah, satu lagi sistem perancangan sistem informasi. Ya, agak berbeda yang gitu ya. Oke, jadi ada 4 lah, 3+1 lah gitu ya. Nah, yang ketiga itulah perancangan model. Perancangan model atau pemodelan ini itu biasa digabung dengan simulasi. Jadi tipe tugas akhir yang mengambil tipe ketiga yaitu perancangan model atau pemodelan dan simulasi. Nah, pemodelan ini adalah bisa membahas suatu model atau algoritma, atau kalian bisa mengembangkan algoritma ini, mengujinya model ini sehingga kalian mengatakan bahwa model ini lebih baik dibandingkan model yang mana. Jadi ada pembanding model. Jadi kalian mengembangkan sebuah model atau menguji sebuah model, apakah model ini punya performansi yang lebih baik nggak dari model yang lain atau algoritma yang lain melalui penyelesaian sejumlah persoalan. Nah, ini sejumlah persoalan ini kalian tidak perlu datang ke perusahaan atau data real, nggak perlu. Kalian bisa ngambil sejumlah data hipotetis kita sebut ya, sejumlah data dari penelitian orang lain. TA-nya siapa, ada datanya. Nah, kalian uji. Saya ada menguji model ini, Pak. Modelnya apakah lebih baik nggak dengan model ini dan model ini? Karena saya mengembangkan, memasukkan faktor apa. Mungkin kalian ingat dengan mata kuliah saya ya, pemodelan sistem. Nah, itu yang pengembangan model itu. Nah, ini boleh ngambil di sini. Dan ini nggak perlu kalian harus capek-capek ke perusahaan.
kalian bisa duduk manis di rumah. Jadi ini cocok kalau dalam kondisi pandemi ya. WFH itu cocok nih. Jadi kalian googling, cari ya model apa, kemudian kalian desain modelnya ya seperti di tugas pemodelan sistem lah ya. Nanti uji dengan data tadi sehingga ini better, lebih baik dan seterusnya. Itu sudah oke. Tinggal nanti tambahkan teori-teorinya mengapa begitu, analisisnya juga kalian lihat, lakukan verifikasi modelnya dan lakukan validasi modelnya. Jadi kayaknya simpel gitu ya. Tapi ya pada saat melaksanakan tentunya harus hati-hati ya. Dan harus punya pemahaman. Oke, yang plus satunya yaitu perancangan sistem informasi. Jadi memang agak khusus karena memang sistem pembabannya beda dengan yang lain. Jadi kalau yang struktur babnya ya, kalau yang tadi penelitian itu ciri khasnya biasa bab 3-nya metodologi penelitian. Paham ya? Karena dia penelitian, maka metodologi penelitian. Bagaimana sih metodenya? Metodologinya gimana cara kita melakukan riset penelitian untuk melakukan hipotesis ya, melakukan pengujian ya, hipotesa dari teori, membuktikan faktor mana yang berpengaruh dan segala macam. Nah, itu bab 3-nya adalah metodologi penelitian ya. Tapi kalau pemecahan masalah, maka bab 3-nya bab 3-nya itu adalah kerangka pemecahan masalah atau usulan pemecahan masalah, bab 3-nya. Jadi dari babnya aja beda. Nah, begitu pula dengan yang pemodelan. Dalam pemodelan sistem, bab 3-nya itulah perancangan model. Ya, bab 3-nya perancangan model. Bab 4-nya adalah uji dan evaluasi modelnya dan kesimpulan. Biasanya kalau pemodelan cuma 5 bab, sedikit, ya. Nah, kalau yang plus satunya perancangan sistem informasi, ya kalian misalkan saya tertarik dengan perancangan sistem informasi manajemen, Pak. Saya ingin merancang sistem informasi logistik, saya ingin merancang sistem informasi produksi, saya ingin merancang sistem informasi penjualan atau marketing dan whatever apapun lah ya begitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan babnya adalah khusus juga. Nah, di bab 3-nya mungkin sama usulan pemecahan masalah ya. Tapi bab 4, bab 5-nya beda. Bab 4-nya perancangan terperinci, bab 5-nya perancangan secara umum. Sorry, balik ya. Bab 4-nya adalah perancangan secara umum, bab 5-nya perancangan secara terperinci. Baru kesimpulan. Nah, biasanya perancangan informasi itu tebal. Jadi kalau kalian ngambil tugas akhir tentang SIM, itu pasti tebal, pasti halaman di atas 200 halaman, pasti. Karena diagramnya banyak, harus jelaskan satu demi satu, cascade-nya masing-masing, belum user interface-nya, belum teknologi digunakan, belum kalau kalian gunakan aplikasi juga. Jadi pasti tebal lah. Kecuali kalau kalian memang menyenangi di sistem informasi ya, perancang sistem informasi silahkan. Sampai prototype misalnya, Pak nggak nyampe software, membuat software, tapi sampai prototipe ya, user interface-nya, silahkan. Jadi kalian kekuatannya di desain atau perancangan sistem. Tapi itu pasti juga tebal juga lah. Ya 200 halaman mah ada lah minimal ya. Lebih lah mungkin. Nah itu ada 3+1 ya jenis tugas akhir yang ada di Prodi Teknik Industri Unpas. Nah sebelum saya lanjutkan ya mungkin ada pertanyaan nggak? Silakan berkaitan dengan jenis-jenis tugas akhir tadi. Silakan acungkan tangan ya, pakai raise hand ya di situ. Nanti saya akan lihat siapa yang ada nggak yang mau ditanyakan. Belum ada. Oke, ini supaya kalau belum ada ya saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana nanti kalian melakukan prosedur. Sekarang saya bicara prosedur ya. Kalau tadi kan TA itu apa begitu. Yang kedua adalah bagaimana kalian melakukan prosedur pelaksanaan tugas akhir. Apa sih yang pertama kali saya lakukan, Pak? Nah, yang perlakukan pertama kali oleh kalian, kan kalian belum perwalian TA ya. Perwalian TA ini agak khusus dengan KP bedanya ya. Nah, di tugas akhir, kalian adalah harus menentukan dulu, ya, kalian akan mengambil topiknya apa. Ya, apakah kalian ngambil tentang pemecahan masalah, kalian mengambil tentang pemodelan, kalian mengambil sistem informasi, apa kalian mengambil tentang penelitian, riset. Itu bidang ilmunya bisa semua ya. APK ergonomi juga bisa di pemodelan, APK ergonomi juga bisa di tadi ya saya sampaikan di penelitian ya. Misalkan bagaimana pengaruh lighting ya, pencahayaan terhadap konsentrasi operator gitu. Nah, itu kalian harus punya percobaan gitu ya. Di mana lokasi percobaannya? Ya sayangnya kita pandemi sih ya, WFH seperti ini agak susah.
Kalau enggak, mungkin kalian bisa eksperimen di laboratorium APK ergonomi ya, di lab. Jadi ada chamber room chamber ya, chamber of secret mah Harry Potter ya. Ada chamber ya, ada ruangan gitu ya. Climate chamber di situ bisa suhunya apa segala macam diuji. Ya, atau refleksi refleks seseorang atau kalian menguji apapun, itu kan ada pengaruh-pengaruh segala macam. Nggak harus bikin alatnya gitu ya. Jadi semua 31 jenis TA ini bisa dipakai semua keilmuan TI. Kalian mengambil background-nya dari mata kuliah apa silahkan. Jadi yang pertama kalian bayangkan dulu gitu ya, merenung-renung dulu kalian mutusin yang mana gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kalian searching lah di website ya, di internet, ngobrol dengan dosen, diskusi non formal ya. Toh dosen-dosen kita dalam ini senang sekali kalau diajak ngobrol diskusi ya. Silakan. Ya, dengan saya juga boleh silahkan. Pak, kalau gini ini gimana sih? Saya akan berikan saya sampaikan gitu ya. Kira-kira seperti apa. Nah, kalau sudah kira-kira kalian sudah punya, oh saya pengen yang ini nih, ya. Nah, jadi ada dua hal nih. Satu adalah kalian bisa memilih topik yang kalian ambil sendiri. Caranya tadi searching dulu materinya ya, baru kalian bisa dapatkan. Atau yang kedua adalah kalian pilih dosennya gitu. Saya pingin dosennya misalkan ke Bu Cucu. Nanti saya akan diskusi dengan Bu Cucu, Bu, barangkali Ibu punya penelitian yang bisa saya kerjakan. Atau misalnya ke Pak Helmi, Pak Helmi barangkali saya punya materi yang bisa saya kerjakan. Jadi kalian pilih dosen, udah nembak duluan nih ya dari sekarang. Saya Bu Arum, karena tapi kalian harus tahu bahwa Bu Arum, Bu Cucu, Pak Helmi dan dosen lain itu kan punya bidang-bidangnya ya. Mungkin minimal sesuai dengan bidang yang diajarkan di mata kuliah lah gitu. Ya, misalkan kalau Bu Arum lebih kepada quality. Jadi untuk penelitian kualitas, beliau adalah luar biasa ya. Guru kita se-Indonesia untuk kualitas adalah Bu Arum. Jadi manfaatkan kalau kalian suka di quality ke Bu Arum gitu. Misalkan tentang ya apapun lah, ya quality management ya, manajemen kualitas atau statistical process control atau SQC, statistical quality control bisa tertarik ke sana bisa ke Bu Arum. Nanti Bu Arum menyampaikan, coba ini, coba ini, coba ini. Nah, kalian bisa tinggal ngerjain aja. Nggak usah mikirin kan, kerjain aja gitu. Jadi itu salah satu cara kalian boleh pilih model topik yang kalian ambil sendiri. Setelah itu kalian baru pilih dosennya yang sesuai dengan bidang yang kalian ambil, atau kalian ambil dosennya, kemudian nanti diskusi sebelumnya dengan dosennya. Dosennya bilang, udah kamu nanti dengan saya gitu ya. Kemudian nanti saya akan berikan topiknya ini. Nah, kalian nanti pada saat registrasi TA, kalian cantumkan judul yang diberikan oleh si dosen tadi. Jadi sekarang boleh, sudah mulai gerilya istilahnya ya ke dosen-dosen. Pak, Ibu, saya tertarik dengan bidang APK ergonomi, barangkali Bapak atau Ibu bisa membantu. Saya tertarik dengan sistem produksi, saya tertarik dengan kualitas, saya tertarik dengan optimisasi menggunakan OR, saya tertarik dengan logistik, supply chain, saya tertarik dengan pemasaran, saya tertarik dengan manajemen sumber daya manusia, saya tertarik dengan project management, saya tertarik dengan apalagi rekayasa rancang bangun industri RBI ya. Saya tertarik dengan teknologi manajemen teknologi dan yang lain-lain lah begitu. Silakan kalian tinggal pilih dosen-dosennya dulu sebelum kalian lakukan registrasi lah ya. Perwalian TA itu kan harus bayar bimbingan TA dulu baru kalian akan masuk dalam perwalian. Jadi beda dengan kerja praktek. Kalau kerja praktek kan kalian harus perwalian. Dicatatkan baru masuk. Tapi kalau tugas akhir sepanjang kalian tidak melakukan pembayaran tugas akhir, maka TA itu tidak akan masuk ke dalam perwalian kalian. Makanya harus ada voucher untuk pembayaran TA ke fakultas kalau nggak salah ya, di situ melalui situ. Itu adalah otomatis kalian akan di-create menambahkan mata kuliah TA1 dan TA2. Gitu ya. Ini bedanya. Jadi kalau kalian nggak melakukan pembayaran tugas akhir, maka selamanya tidak akan ada nama kalian di dalam perwalian. Dan itu berlaku per semester ya, hati-hati. Berlaku per semester. Jadi kalau misalnya semester sekarang nggak beres, semester berikutnya kalian perwalian lagi. Cara perwalian TA apa? Bayar lagi biaya bimbingan. Kalau tidak salah besarnya Rp300.000 ya, Rp300.000 per semester. Dan itu sudah dilakukan. Dilakukan setiap, kalau kalian nggak selesai, maka berikutnya registrasi lagi. Tiap semester wajib registrasi perwalian lagi. Jadi TA itu adalah tidak ada matinya, tidak ada berhentinya, nggak ada cuti kalau tugas akhir itu. Beda dengan kalian kuliah. Kalau kalian kuliah, maka kalian bisa cuti kan 1 tahun. Tapi kalau kalian ngambil tugas akhir,
cuti 1 tahun, maka 1 tahun tetap dianggap, dihitung. Nggak bisa. Tetap kalian harus melakukan proses registrasi tugas akhir. Jadi hati-hati bagi yang TA ya, itu karena TA itu kan sudah setahap lagi selesai kan, ngapain mau cuti gitu. Selesaikan aja TA-nya gitu, ya. Jadi itu oleh Bu Wadek 1 pun bahwa tugas akhir adalah eh, sampai mati kalian, sampai sebelum mati gitu ya. Kalian tetap harus melanjutkan tugas akhir gitu ya. Jadi sampai kalian nggak lagi hidup gitu, maka TA-nya selesai. Kasarnya begitulah ya. Hati-hati makanya TA itu selesai 1 semester. Ya kalau nggak kalian harus registrasi lagi berikutnya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi setelah kalian diskusi dengan dosen, berikutnya gimana? Ya berikutnya adalah kalau kalian ternyata tertarik dengan yang problem solving, maka kalian harus melakukan surat pengantar penelitian kan, tugas akhir. Sama keperluannya adalah TA gitu kan, sama seperti yang KP, tapi kalian buat surat pengantar penelitiannya adalah untuk tugas akhir. Sama ya, nanti kalau diterima kalian lakukan proses penelitian. Nah, kemudian nanti ada proses registrasi. Nah, ada proses registrasi ini yang harus kalian lakukan. Saya akan share screen ya. Saya share screen ke aplikasi. Karena ini wajib dan harus disampaikan sosialisasinya kepada mahasiswa. Oke, saya share screen di screen 1 aja lah biar kelihatan ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada aplikasi ya. Ini aplikasi sudah saya berikan pada kalian. Ini adalah komunikasi kita dalam tugas akhir maupun kerja praktek. Saya ambil sekarang tugas akhir aja, tugas akhir. Jadi kalian bisa, ini ada info ya, info ini, nah ini udah ada nih ya. Ini link kuliah pengarahan KP. Jadi nanti untuk tugas akhir ada linknya juga di sini ya. Di gadget kalian tuh sudah ada. Kalau pakai laptop ya kayak gini lah tampilannya, gede ya. Ini sudah ada nih. Atau mau dengerin di Spotify juga ada. Sudah saya berikan di sini. Jadi kayaknya lengkap lah. Saya minta kalian buka aja handphonenya ya, iPhone kalian atau Android kalian, smartphone kalian tuh ya disitulah gitu ya, lakukan gitu. Nggak ada kebijakan dekan dengan perpanjangan untuk yang angkatan 2015 sampai 2019 2000 berapa ya 2019 untuk kelas karyawan ya. Kalau kalian kan pasti masih panjang lah waktunya ya. Oke, dan seterusnya ini info ya. Kemudian dan seterusnya ada informasi lah ya. Nah, yang saya sampaikan di sini apa? Kalian bisa lakukan di menu. Di menu itu adalah kalian lakukan registrasi TA dan perubahan pembimbing. Ya, ini Pak, misalkan boleh nggak berubah pembimbing? Boleh ya, tapi tidak disarankan gitu. Boleh tapi tidak disarankan. Jadi untuk registrasi TA di sini kalian registrasi, syaratnya kalian sudah bayar dulu pembayaran Rp300.000 melalui voucher di situ ada ya. Di situ kan begitu kalian sudah mencatatkan diri sebagai peserta TA dan masuk dalam perwalian. Pak, bagaimana kalau saya registrasi? Karena di sini saya membolehkan. Misalnya Pak, saya belum ada dananya, boleh nggak saya registrasi dulu? Boleh, silahkan. Ya, ke Pak Helmi menyampaikan Pak Yogi buka saja lah untuk registrasi TA kalau ada mahasiswa yang terkendala dengan pembayaran uang bimbingan. Ya artinya dia belum ngambil perwalian TA ya secara formal, tapi dia bimbingan gitu, boleh nggak? Ya boleh. Tapi pada saat dia nanti selesai semester itu, maka dia harus menyelesaikan biaya seluruh biayanya. Nah, ya itu tadi ya, jadinya harus pada saat mau sidang harus bayar dulu biaya sidang, biaya bimbingan begitu ya. Jadi sebaiknya sih ya pada saat kalian registrasi sudah membayarkan biaya bimbingan. Sehingga kalian bisa registrasi di sini. Ya. Kemudian bisa download bukti registrasinya. Nanti ada bukti registrasinya kalian bisa pegang gitu ya. Udah ada di sana. Kemudian kalian juga bisa lihat pendaftar TA. Ya bisa pendaftar TA siapa saja. Nah, di sini sudah ada nama-namanya. Ini yang dulu ya, ini semester genap kemarin ya. Ini sebentar lagi akan saya riset. Sebentar lagi saya akan riset. Jadi ini ya nanti akan hilang, akan digantikan dengan registrasi TA. Nah, pertanyaan Pak, kapan registrasi TA dilakukan? Registrasi TA dilakukan adalah masih lama ya. Untuk dibukanya registrasi TA ini mungkin sekitar bulan Juli nanti ya. Nanti ada pengumuman lah. Kapan kalian mulai registrasi, mendaftarkan. Tapi sekarang sih yang kalian lakukan apa? Ya persiapkan aja dulu ya. Mau apa kira-kira, mau kemana, mau seperti apa, hubungi dosennya secara non formal kan. Nanti tinggal daftar. Tinggal bayar, tinggal daftar. Setelah nanti dibuka pendaftaran. Ya. Oke, ini sudah ada. Jadi kalian bisa lihat per dosen. Jadi kalian bisa lihat per dosen Pak Riza, Pak Katon berapa orang gitu ya, Pak Toto berapa. Ini kalau saya klik ya. Nah, ini ada isinya semuanya ya. Judul TA-nya apa dan
Dan kalian bisa kirim WhatsApp ke dosennya. Misalnya untuk ke dosen pembimbing, kalian bisa langsung kirim di sini. Ya, klik, langsung kalian bisa masuk ke WhatsApp-nya. Oke, jadi ini sudah ada untuk registrasi TA ya. Jadi semua ada di sini. Kalau perubahan pembimbing, ya tinggal ada di bawahnya pengajuan perubahan pembimbing, ya, dan lihat daftar. Bagaimana syarat pengajuan perubahan pembimbing? Misalkan kalian ada permasalahan dengan pembimbing ya, maka kalian harus punya bukti bahwa pembimbing asal itu menyetujui bahwa kamu pindah. Misalkan kamu bimbingan dengan saya asalnya ya, ternyata Pak saya pindah topik, ternyata di perusahaan saya ini nggak bisa topik penelitian adalah bidang Pak Yogi, misalnya bidang saya kan logistik, inventory ya, model, simulasi ya, dan layout, tata letak ya. Tapi saya lebih kepada marketing misalkan, manajemen pemasaran atau MSDM. Kamu pilih siapa? Saya pilih Pak Riza. Oke lah kalau gitu. Nah, saya akan berikan bukti saya melalui WhatsApp. Oke, saya setujui Putri Agustin, misalnya NRP 1830100 sekian untuk pindah ya, untuk berubah pembimbingnya dari saya ke Pak Riza. Nah, itu screenshot aja WhatsApp itu, kemudian kalian melampirkan dalam bukti di dalam pengajuan di sini. Nah, pada saat pengajuan perubahan pembimbing, kalau diklik ya, itu masuk ke Google Form, nanti di Google Form itu akan ada email, nomor WhatsApp seperti biasa, nama mahasiswa, dosen pembimbing asal, alasan mengajukannya apa, dan bukti rekomendasi ini di-upload, yang screenshot tadi. Harus ada bukti ya, karena kalau enggak, ini kalian bahaya gitu ya. Dosen asal merasa tidak tahu bahwa kamu pindah, itu dicari-cari, kemana mahasiswa saya ya, kok nggak muncul-muncul, tiba-tiba udah lulus di dosen lain. Ini hubungan nggak baik ya. Jadi kalian harus kulon-nuwun dulu, kalau memang tidak cocok, tidak apa, bisa disampaikan ke dosen asal dulu, ya setelah dosen asalnya mengatakan, oke saya izinkan, lanjutkan. Kalau dosen asal nggak mengizinkan, ya kalian tetap ada, begitu ya, tetap bersama dosen yang bersangkutan. Oke ya, baik. Saya akan lanjutkan lagi dengan, apa lagi ya berikutnya, kegiatan. Nah, kegiatan tugas akhir sekarang. Pak, bagaimana proses bimbingannya? Nah, oh ya, setelah kalian registrasi nih ya, pada saat kalian registrasi dan kalian kalian sudah membayar biaya bimbingan, maka kalian harus masuk ke Sikapeta. Ini sudah saya siapkan nih, Sikapeta. Kalian klik Sikapeta ya. Nah, di Sikapeta itu kalian bisa masuk ke Sikapetanya, kalian login. Loginnya sama dengan kalian login di situ ya. Ini sama kayak KP ya, kalau Anda yang masih ngambil KP dan juga TA. Nah, ini sama dengan login kalian ke situ. Masukin namanya, login, password. Kalau namanya sudah ada atau bisa tercantum dan masuk, berarti kalian sudah diperbolehkan untuk ngambil TA. Ya, kalau ada hal-hal yang kira-kira, Pak, kok kenapa saya nggak bisa masuk, laporkan ke saya. Kok saya nggak bisa login, Pak, nggak bisa, bisa tanya ke saya, gitu. Dilaporkan ke saya, supaya saya bisa menyampaikan ke Pak Sali Alas Majapahit, dosen IF yang mengembangkan aplikasi Sikapeta. Pertanyaan kalian pasti, Pak, kenapa sih harus ada ini juga? Ini adalah salah satu administrasi di fakultas. Ya, sementara di prodi itu layanan langsung pada kalian. Nah, tetap kami harus punya sistem sendiri untuk melayani pada kalian. Kan kayak tadi aplikasi mobile itu kan nggak ada di fakultas. Jadi supaya kalian mudah, maka prodi membuat aplikasi itu untuk bisa melayani kalian dengan baik. Ya, jadi kalian pun harus mengisi. Jadi sebetulnya sih kalian wajibnya harus mengisi di sini juga ya. Kalian login, masukkan nama kalian, kemudian nanti kalian isi dengan profil ya. Nanti ada profile, kalian bisa masuk ke profilnya, tambahkan profil kalian, nama kalian, kemudian alamat segala macam ya, nomor HP, nomor email, kemudian judul TA-nya apa ya, jenis apa ya, jenis itunya apa, KP atau TA, TA kan pasti ya. Kemudian judul TA-nya apa, tentatif aja ya. Kemudian pembimbing satunya siapa, pembimbing 2. Atau pembimbing, kalau di sini namanya pembimbing 1, pembimbing 2 ya, atau pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Tapi kalau di TI kan namanya pembimbing dan penelaah. Itu bedanya ya, makanya kalau di fakultas kan dibuatnya general aplikasi. Isi aja dulu itu ya. Kemudian baru nanti kalian melakukan proses bimbingan, di sana pun ada bimbingan ya. Kalian klik bimbingan, nanti si dosennya akan meng-approve. Rasanya tinggal kalian ulik lah, tapi yang jelas harus yang wajib diisi adalah mengisi profil kalian dulu. Add profile, tambahkan profil kalian ngambil TA, isi, lengkapi. Ya, setelah itu baru boleh kalian bisa isi seperti tambah bimbingan, tambah kegiatan, seminar segala macam.
Ya, itu untuk aplikasi lah. Saya akan beritahukan contoh seperti itu. Nah, langkah berikutnya apa lagi? Langkah berikutnya itu adalah kalian melakukan proses bimbingan tentunya. Nah, di proses bimbingan ya berlangsung seperti biasa ya, mau pakai Zoom, mau pakai WhatsApp, pakai apapun silahkan dengan pembimbing masing-masing. Namun ingat, pada saat proses kalian registrasi pembimbing, sama seperti KP ya, ini ada kuotanya. Kuota satu orang dosen itu, hati-hati nih, baik lama dan baru, itu tidak lebih dari 17 orang. Ini kadang-kadang masih ada, misalkan Pak Erwin nih, Pak Erwin itu kan banyak sekali ya, maka akan dikurangi kuota yang baru kalau Pak Erwin belum menyelesaikan bimbingan yang mahasiswa lama. Mahasiswa lama itu harus daftar. Jadi saya akan cek nanti ternyata mahasiswa lama itu masih terdaftar ada sekitar 10 orang. Berarti kuota untuk mahasiswa yang baru mendaftar, baru ya yang kalian ini, itu cuma tinggal 5 atau 7 orang. Tapi biasa kita berikan aja dulu semuanya daftar, tapi kalian ingat, kalau kalian berada pada daftar nomor urut ke-17, 18, siap-siap saja nanti ada pengumuman dipindahkan, ya kalian harus pindah ke dosen lain, gitu. Jadi ini first come first serve ya, siapa cepat dia dapat ya. Jadi kalian boleh bayar registrasi kemudian ngecup dosennya. Yang paling bagus adalah kalian sekarang bisa melakukan lobbying dengan dosen-dosen pembimbing. Jadi saya tertarik Bu Arum dengan kualitas, boleh tidak nanti Bu Arum membimbing saya? Oh ya, oke, nama kamu siapa ini? Nah, kemudian kamu boleh menyampaikan kepada saya bahwa kamu sudah confirm dengan Bu Arum dan kalian berikan buktinya kepada saya. Via WhatsApp aja. Ya. Jadi nanti saya akan prioritaskan bagi yang punya list itu. Tentunya saya juga akan menyampaikan kepada dosennya. Jadi dosen pun ada yang memberikan list kepada saya. Pak Yogi, tolong 4 orang mahasiswa ini masukkan ke dalam daftar bimbingan saya. Ya, saya tinggal nunggu kalian yang daftar 4 orang itu, begitu daftar, saya akan naikkan dia urutnya naik ke atas. Karena dia diminta langsung oleh dosen. Itu tuh untuk registrasi ya. Jadi hati-hati bagi beberapa dosen yang favorit lah istilahnya, yang banyak diminati bidangnya, itu mohon maaf, hanya bisa dibatasi sekitar 17 orang. Karena nggak bisa dilayani, kalian kalau kebanyakan, si dosennya nggak bisa melayani kalian gitu ya. Kasihan gitu. Jadi coba bisa ke dosen lain pun sama baiknya. Ya. Oke, kegiatan lain yang bisa kalian lakukan dalam kegiatan TA itu nanti adalah, nanti ada kemajuan TA, ikut aja di sini ya. Kemudian nanti akan ada begini, Pak, saya sudah selesai bab 1, 2, 3, oleh pembimbing, ya sudah diperbolehkan untuk silahkan ke penelaah. Nah, penelaah ini fungsinya hanya melakukan telaahan atau review terhadap TA atau draft TA yang kalian buat. Jadi kalian tuh hanya ketemu formalnya ya, kalian tuh hanya ketemu dengan dosen penelaah itu 2 kali. Prasidang, ya sebelum sidang, sebelum seminar, ya dan sebelum sidang. Jadi praseminar dan prasidang. Sebelum seminar dan sebelum sidang. Kenapa? Karena sebelum kalian seminar, kalian harus mengajukan dulu form ajuan penelaahan tugas akhir. Kalian isi formnya, ya, kemudian setelah diisi, nanti kalian unduh surat telaahnya itu, kemudian kalian berikan kepada siapa? Kepada dosen telaahnya. Pakai WA aja dikirim. Suratnya, ini kan anjirnya surat ya, sambil diberikan juga draftnya. Kalian kirimkan melalui WhatsApp atau email, silahkan tergantung kesepakatan kalian dengan dosen penelaahnya. Nanti oleh beliau ditelaah, ya setelah ditelaah nanti akan ada unduh hasil telaah prasidang. Jadi nanti dosennya itu akan melakukan penelaahan dan dikirim, dan kalian unduh. Kalau 1 minggu, nah ini kan surat ini 1 minggu ya, artinya dosen hanya diberikan waktu 1 minggu setelah surat ini, di tanggal surat itu diberikan. Ada tanggal suratnya. Jadi kalau lewat dari masa itu, berarti dosen penilai itu dianggap menyetujui isi dari draft TA kalian. Kecuali ada notis dari dosennya. Mohon maaf, saya mungkin agak terlambat. Mohon tunggu ya 3 hari lagi. Nah, kecuali kayak begitu, ya kalian nggak bisa 1 minggu selesai. Tapi kalau nggak ada beritanya dan kalian sudah mencoba mengupayakan mengkomunikasikan via WA, nggak ada aja. Kalian lapor kepada dosen pembimbing, Pak, sudah 1 minggu nggak ada. Ya udah kalau gitu coba saya akan kontak untuk jadwal seminar TA. Nah, kalau sudah di hasil telah praseminar ya, praseminar sudah, maka kalian lakukan seminar TA. Ajukan form pengajuan seminar TA. Ya, kalau sudah mengajukan seminar TA, tentunya nanti kalian harus menanyakan dulu jadwalnya, Pak, kapan, jam berapa, hari apa. Ya, setelah itu kalian ikuti aja form pengajuan seminar TA, isi semua link formnya, kemudian
Setelah hasilnya bisa lihat agenda seminar TA kayak gini ya. Nanti ada setelah kalian isi, nanti akan keluar jadwalnya. Misalkan tanggal kemarin terakhir ya, itu ada misalkan bulan 26 Juni, nanti yang akan datang ya, 26 Juni itu akan ada seminar TA Teddy Kustiawan. Ya tentang ini dengan dosen punya Pak Asep Saiful Bahri dan Pak Sakur penelaahnya. Nah ini sudah ada agendanya, kalian tinggal lihat di situ. Kalau sudah disepakati, kalian sudah isi akan keluar apa agendanya di sana. Ya nanti tinggal menunggu apa surat undangan dari koordinator KPTA melalui link Zoom ya, dan kami kirim melalui WhatsApp. Makanya kalian harus memasukkan nomor WhatsApp yang aktif karena selalu nanti komunikasi via WhatsApp. Nanti undangan link Zoom, surat undangan, SK segala macam melalui WhatsApp itu. Ya. Oke, kalau sudah seminar gimana? Ya lanjutkanlah sampai bab perbaikan, kemudian kalau lanjutin bab 4, 5, 6, kemudian dinyatakan siap sidang, ya sidang. Ya, nah persyaratan sidang itu banyak. Ya nantilah itu sih dibahas ya. Kalian bisa lihat sendiri di sana yang jelas bahwa lunas DPP, lunas biaya bimbingan ya, majukan untuk pengajuan transkrip sekalian ya. Jadi pengajuan sidang itu supaya cepat untuk mendapatkan ijazah dan transkrip, maka pada saat kalian mengajukan sidang, pengajuan sidang ya, mana nih? Pengajuan sidang ya ini form pengajuan sidang, maka dalam form pengajuan sidang kalian juga diminta seluruh berkas-berkas pribadi kayak kartu keluarga ya, kemudian akte kelahiran, KTP ya, pas foto resmi ya, untuk nanti di ijazah ya, untuk syarat untuk pembuatan ijazah. Jadi langsung pada saat kalian mengajukan sidang itu sudah diminta persyaratan si ijazah dan sidang. Jadi nggak nunggu. Jadi begitu kalian udah sidang, mungkin ya 3 minggu, ya itu sudah kalian harus lakukan perbaikan, tapi ya untuk menebus ijazah, kalian harus memperbaiki dulu laporan tugas akhirnya dan diunggah, di download diunggah ya, diupload ke website di sini. Itu ada namanya melakukan unggah perbaikan ya. Ada kegiatan bagaimana kalian melakukan unggah perbaikan itu di mana? Di pengajuan SKL. Nah ini, pengajuan SKL dan transkrip. Sebetulnya pengajuan SKL aja ya. Pengajuan SKL. Di pengajuan SKL ini kalian nanti akan melakukan pengajuan SKL di sini. Ya. Pengajuan SKL ini nanti isinya adalah kalian harus mengupload soft copy ya, soft copy dari laporan TA yang sudah diperbaiki. Ya kayak sama KP lah. Setelah itu kalian juga harus menjilid. Nanti diserahkan ke kampus. Gitu ya. Nah, baru kalian bisa mengambil ijazahnya. Oke, itu sepintas mengenai bagaimana tugas akhir yang harus kalian lakukan. Sekarang saya akan buka tanya jawab bebas. Ya, kalian mau bertanya apa saja silakan. Oke, silakan. Silakan. Masa nggak ada yang bertanya? Oke, Putri, Like, Laras, ada pertanyaan silakan. Halo? Ini nggak ada pertanyaan ini? Bayu, gimana Bay? Silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya ya Pak. Oke, waalaikumsalam. Silakan. Sebelumnya kan Bayu masih bingung Pak mengenai tugas akhir ini. Jadi bingung antara berkesinambungan dengan kerja praktek atau harus melakukan penelitian kembali gitu Pak. Karena pada kerja praktek kan Bayu ngambil topik ergonomi. Nah untuk tugas akhir Bayu juga berencana mengambil topik juga ergonomi juga itu Pak. Apakah boleh atau harus tetap melakukan observasi lagi gitu Pak? Ya, ya boleh dong. Ya, kalau tugasnya itu bebas. TA itu topiknya saya bilang bebas. Pak, saya mau melanjutkan topik yang waktu kerja praktek saya ergonomi, saya lanjutkan. Itu lebih bagus. Artinya kamu kan sudah memahami ergonomi, punya bahan literaturnya, ya sudah dikumpulin dari awal-awal kan. Berarti nggak mulai dari nol. Ya, sudah mulai sedikit banyaknya sudah punya lah 20% gitu ya. Udah ada modal istilahnya. Itu lebih bagus. Saran saya begitu. Tapi misalkan, wah Pak ternyata saya nggak dapet nih, nggak serak, saya menemukan ada yang menggiurkan lagi, misalkan berkaitan dengan layout atau facility layout, tata letak fasilitas. Saya tertarik dengan ini karena ada metode ini, softwarenya kebetulan saya punya, dan saya lihat contoh-contohnya banyak, saya tertarik untuk mengembangkan yang ini. Nah silahkan. Ya. Jadi untuk topik TA, ini pasti di awal kalian akan menentukan apa ya topiknya, itu pasti bingung semuanya juga. Ya.
Tapi kalau kalian tidak mau dibingungkan dengan hal mencari topik, permasalahan, dan lain-lain ya, kalian tinggal jebloskan aja ke dosen-dosen yang memang memiliki materi-materi penelitian tugas akhir. Tapi asal kalian siap menerima apa yang diberikan oleh dosen bersangkutan. Kamu kerjain yang ini nih, ini ada tentang topik ini, so kamu kerjain. Nah, kamu tinggal ngerjain aja, nggak usah bingung-bingung lagi kan, topiknya apa, sesuai dengan perintah instruksi dari dosen pembimbingnya, kerjain. Nanti dosen tersebut akan menyampaikan, memberikan materinya, ya sumbernya, mungkin datanya, mungkin juga softwarenya, mungkin apanya, pokoknya kamu kerjain gitu. Itu yang nggak usah bingung. Tapi kalau kalian ingin, Pak, saya ingin yang saya inginkan, nah kamu cari, nah itu biasanya rada menghuleng-huleng dulu ya. Merenung-renung dulu mungkin agak beberapa lama ya, tapi jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan dong merenungnya ya. Jadi kalian tentukan dulu, caranya gimana kalian mendapatkan ide. Nah, saya sebutkan, cara mendapatkan ide itu kalian bisa dapatkan dari, saya share screen dulu ya. Sebetulnya saya sudah berikan di aplikasi, kalian sebetulnya tinggal nonton aja gitu ya. Gimana sih caranya ya, saya share screen lagi nih ya. Oke, nah di menu ini ya, oke, di menu ini ya, kalian bisa lihat bahan penyusunan laporan TA. Ini udah ada menunya. Kalau kalian klik, ya, itu akan ada cara menyusun latar belakang masalah, kerangka berpikir, memilih metode, dan lain sebagainya. Sampai cara memperoleh jurnalnya di mana ada. Terus bisa kalian download juga ya, bisa kalian lihat, bisa download. Kemudian materi penyusunan penelitian, bagaimana sih caranya? Misalkan milih metode apa sih yang tepat, Pak? Topik apa yang kira-kira cocok ya? Nah, kalian bisa nonton YouTube-nya di sini. Ya, bisa kalian klik. Peneliti Indonesia banyak yang terjebak kayak Nah, gini. ya. Penerapan algoritma genetika Bisa, untuk penentuan itu bisa contoh dibilang algoritma bendungan genetik nih. Jatiluhur, bendungan Gajah Mungkur, bendungan Karangkates kayak gitu. Ini efeknya. Ya, sepercepat ya. Jadi ini gayanya soalnya deduktif induktif kan ya. Jadi ada pendekatannya apa Pakai yang skala numerik, terus ngambil menguasai skill teknis. komparasi Kalau S1, penelitian dan yang lain. konseptual. Ya. Saya masuk ke Oke, itu minimal adalah kalian bisa buat, bisa dengerin lah dari situ ya. Oh gini ya caranya. Oh bagaimana caranya. Nonton ini kan paling cuma berapa menit sih? 1 jam 20 menit lah ya. Kalian bisa skip aja juga nggak apa-apa ya. Ya kurang lebih kalian 1 jam, bisa bolak-balik lah nonton ini supaya kalian paham. Oh ternyata untuk menentukan topiknya begini. Setelah itu kalian searching, dia pun ngasih tahu ya. Dia ngasih tahu bahwa bagaimana cara kalian searching juga di internet mengenai topik-topik yang terkini. Cara yang paling baik mendapat ide itu bukan dari buku, bukan dari buku teori, bukan. Kalian ambil dari mana? Jurnal, papers. Dan saran saya, open mind ya, jangan ngambil dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu terbatas. Jangan takut dengan yang bahasa Inggris. Itu ada Google Translate ya. Translate-nya ke bahasa Indonesia, oh kayak gini. Itu jauh lebih baik. Ya, misalnya kalian tertarik tadi dengan Bayu nih dengan ergonomi kira-kira terbaru apa ya? Isu-isu terbaru ergonomi apa? Kalian ketik aja di internet. Keluar tuh banyak. Nah, kalian pilih mana yang tertarik, oh saya pilih ini. Kemudian cari lagi, oh ini ternyata ada materi ini, teori ini, dan ada riset-riset sebelumnya ini. Itu kamu kumpulkan, itu sudah hampir 30% TA itu yang kalian susun aja. Mungkin 30-40% TA-nya gitu. Ya. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang gitu, sebelum nanti mulai dibukanya registrasi TA. Registrasi mulai dibuka, nanti kalian pantau terus aja deh aplikasinya dibuka ya. Udah mulai. Nanti saya akan berikan counting down ya. Kapan dia akan pembukaan registrasi TA itu tanggal berapa? Karena saya harus menunggu dulu mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira kapan dia menyelesaikan TA-nya di semester genap ini. Karena harusnya kalau saya harus mengikuti mereka ya 24 September sidang kelamaan. Kalian masa berdaftar 4 September ya. Jadi saya akan memotong mereka di bulan Juli. Jadi mungkin tanggal 1 Juli itu adalah pendaftaran tugas akhir. Gitu ya, pendaftaran tugasnya mulai dibuka dan saya open terus. Karena sekarang masa pandemi ya, banyak hal-hal yang tidak terduga, saya nggak bisa saklek, maka pendaftaran TA itu dibuka terus. 24 jam, sampai kapan saya nggak tahu, pokoknya saya buka terus. Tapi konsekuensinya kalau kalian memilih dosen, ya mungkin dosen tersebut udah penuh, tinggal pilih yang lain. Ya, itu aja sih sebenarnya. Oke ya, Bayu ya, boleh pilih mana aja yang kira-kira menjadikan topik apa yang kira-kira menurut kalian menarik, tertarik, ya kalian mau di situ, silahkan. Yang paling baik itu tugas akhir itu adalah yang sesuai dengan passion kalian ya.
senang. Saya senang. Jadi kalau senang itu artinya kalau kalian ngerjain sampai subuh, ya berdarah-darah tuh enjoy gitu kan ngerjainnya. Ngumpulin data, buat data sampai malam ya, bikin rekapan di Excel, masukin ke software. Itu seru gitu, karena senang gitu. Jadi passion kalian di mana gitu. Ya, Bayu ya, silakan. Kalau mau ergonomi silakan lanjutkan. Oke, silakan. Yang berikutnya siapa lagi? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, silakan. Yang lainnya siapa lagi? Kita diskusi ya, diskusi nih. Tanya jawab. Ya justru saya ingin menggali kalian bingungnya di mana, kan ini harus mulai. Tegas saya itu salah satu yang harus, yang serius lah gitu. Ada nggak? Silakan. Boleh bebas, nanya apa aja. Misalkan teknis, ambil. Sania barusan udah open mic. Iya Pak, izin bertanya Pak, mohon Oke, maaf sebelumnya. ya. Kan berarti Pak, lebih baiknya gitu, kita tuh seharusnya nentuin dulu si dosen pembimbingnya gitu, terkait jenis tugas akhirnya itu kayak apa, nanti bisa diskusikan lagi gitu sama dosen pembimbingnya, atau lebih baiknya kitanya udah ada jenis tugas akhirnya itu apa? Itu aja. Oke ya, saya jawab. Saya nggak menunjuk lebih baik yang mana, tapi saya akan berikan dulu perbandingannya. Kalau saya mengambil topik yang saya inginkan dulu, ya, maka saya sudah prepare. Oh ada ini, ada ini. Saya akan tahu suka. Tapi ini syaratnya adalah kalian tahu gitu ya, passion kalian di mana, kemampuan kalian di mana, dan kalian akan lihat exploring. Jadi yang biasanya bagi kalian yang suka melakukan eksplorasi dulu, melihat dulu, kan ada tuh yang sifatnya kayak gini ya. Saya lihat dulu Pak, saya lihat dulu ini, mana yang lebih bagus, mana milah-milah. Walaupun bingung sendiri biasanya. Tapi kemudian ajak, oh ini, ambil ini. Baru kalian milih, oh ternyata saya ngambil facility layout misalkan. Maka kalian tentukan kira-kira dosen yang bisa mengampu tentang facility layout siapa gitu. Untuk facility layout itu kan ada Pak Syarwani, Pak Toto, saya, ada 3 orang. Ya, untuk tata letak pabrik atau tata letak fasilitas ada 3 orang, saya, Pak Sarwani, dan Pak Toto Ramadan. Ya, kemudian kalau supply chain manajemen logistik itu siapa? Pak Helmi, Pak Sutarman, dan saya. Kok saya terus ya? Ya kebetulan saya ada di situ ya. Tapi kalau tentang manajemen sumber daya manusia, marketing, RBI ya, itu ada Pak Iman Firmansa, ada Pak Riza ya. Kalau APK ergonomi siapa? APK ergonomi ada sementara ini memang APK ergonomi kita ada 3 ya, Pak Erwin, ya, kemudian Pak Riza dan Pak Cevi. Kalau lebih spesifik kualitas, quality dan production system, sistem produksi, itu bisa Bu Arum, gitu ya. Kalau misal manajemen produksi itu bisa juga khasnya manajemen produksi ya, itu bisa Bu Dedeh, bisa Bu Meti, bisa Bu Arum juga, bisa Bu Cucu. Ya, Bu Cucu bisa operasi sistem produksi ya, ataupun juga berkaitan dengan penggunaan metode-metode optimasi. Jadi kalian sudah tahu lah selama ini kan bidang-bidang mana. Nah, jadi kalian kalau misal mengambil topiknya tentukan dulu sendiri, kalian explore dulu tuh, menikmati dulu tuh enak ya. Tapi kalau kalian memilih dengan dosen, maka biasanya kamu harus prepare. Dosen ini nanti ngasihnya apa ya? Tiba-tiba dosen tuh ngasih, kamu ini kerjaan. Waduh, saya belum tahu Pak, yang itu belum paham. Kamu pelajari dulu, ya belajar juga sih akhirnya. Tapi ya kamu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh dosen tersebut. Nah, kalau kamu mampu menyelesaikan dan memahami apa yang disampaikan oleh dosen tersebut, dan dosen tersebut juga akan memberikan materinya, kamu bisa lulus lebih cepat biasanya. Ya, bisa lebih cepat tuh yang gini, ya. Mungkin nggak nyampe 5 bulan ya, 4 bulan, 5 bulan kalau kamu terus tuh selesai gitu TA-nya. Kenapa? Karena dosennya memberikan materi, ada datanya semua, kamu tinggal ngerjain dan kamu cakap lah gitu, kamu mampu, gesit mengerjakannya, fokus, selesai itu cepat itu. Kejadian banyak ya, seperti itu. Tapi kalau kamu ada juga yang cepat karena kamu sudah prepare dari awal. Pas saya sudah passion saya di APK ergonomi, saya ngumpulin ada metode ini, metode ini, saya belajar juga. Kemudian saya diskusi dengan dosen beberapa orang dosen. Saya belum menentukan pilihan dosennya siapa, tapi saya diskusi misalnya dengan Pak Erwin, saya diskusi dengan Pak Cevi, beliau memberikan beberapa masukan-masukan sehingga saya ajeglah, saya ngambil tentang topik ini nih. Nah, itu juga boleh. Jadi silahkan sesuaikan dengan kalian punya pilihan yang tepatnya apa, mau ngambil topik sendiri tapi dengan konsekuensi sampaikan tadi, atau misalkan kalian lihat dosennya, saya ke dosen ini aja deh, nanti mungkin dosennya akan memberikan topik-topik risetnya apa.
Ya, ya, Sania ya, jelas ya? Iya, Pak. Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Milih sendiri atau tergantung dosen yang ngasih apa? Sebenarnya sih udah ada bayangan gitu Pak untuk si topiknya apa. Cuman ya masih bingung tapi nggak tahu bingungnya juga Pak. Nah, kalau sudah ada topiknya apa, tentang bayangannya, itu kamu konsultasikan dengan dosen yang kira-kira relevan dengan topik yang kamu ambil, itu lebih bagus. Jadi ini hybrid ya, antara kamu punya keinginan tentang ini, kemudian kamu komunikasikan dengan calon dosen pembimbingnya, dan dosen pembimbing juga mensupport, ya udah jalan tuh. Nanti tinggal daftar dengan dosen pembimbing tadi. Pasti dosen pembimbing tadi juga akan menyampaikan ke saya, merekomendasikan Sania misalnya, Sania, Pak Yogi nanti Sania dengan saya. Oke, gitu. Karena sudah klik, sudah tahu oh topiknya ke sana, itu lebih cepat. Itu lebih bagus, maksudnya itu lebih jauh lebih bagus. Yang hybrid tadi lebih bagus ya. Kalian punya keinginan ini, cari-cari dosen ini coba. Ternyata dosen juga itu punya hal yang sama, keingintahuan dan riset ke sana. Klop kan? Nah kalau sama klop ya cepet. Sudah. Itu lebih bagus. Jadi bingungnya itu bisa ditanyakan dengan dosen yang bersangkutan. Jelas ya? Oke. Sania. Silakan yang lain. Manfaatkan ya diskusinya, ini sayang kalau nggak dimanfaatkan diskusinya. Oke, silakan. Teknis juga boleh ya, tentang apa gitu. Silakan. Ini lebih seru di diskusi kerja praktek ya daripada di tugas akhir. Tugas akhir mungkin udah pada paham kali ya. Iya. Bapak mau nanya lagi, maaf. Ya boleh banyak juga nggak apa-apa. Silakan. Kalau misalkan nih kan tadi harus ada judul gitu kan ya, apa ya? Ya, Ya. judul. Nah, kalau misalkan nih nanti tiba-tiba di akhir, di tengah-tengah misalkan, bukan di tengah-tengah. Jadi kita tuh udah ada ngerencanain judul gitu sama topiknya. Terus nanti tiba-tiba ada pergantian gitu, pergantian judul sama topik kayak gitu. Sedangkan kan udah dimasukin kayak di registrasi di kayak gitunya gitu Pak, gimana? Ya, oke. Jadi kalian tuh pada saat input data ya, ini saya share screen lagi ya. Pada saat kalian input registrasi ini ya, pada saat kalian input registrasi, sebentar. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, pada saat kalian form registrasi tugas akhir ya, kalian kan mengisi formulir registrasi kan. Oh, di ada berikutnya lagi, susah. Harus diisi dulu. Misalkan yogi@pokame-ame ya. .com. Nah, kamu kan pasti ada katakan atau akademik berjalan ya. NRP-nya berapa, nomor diisi semua. Oh, ada semuanya. Jadi di situ ada masukan topik tugas akhir. Topik tugas akhir itu adalah yang nanti bisa dipilih ya. Jadi kalian bisa memilih topik tugas akhir itu apa saja di sana. Ini mungkin saya ambil sorry. Saya ambil aja misalkan di sini 18 301 0123. Dua juga nggak apa-apa ya, nama mahasiswa misalkan Yogi Yoga Suara, nomor HP ingat ya. Oh sorry, ini huruf kapital semua. Yogi Yoga Suara. Nomor HP ini jangan sampai lupa ya, kalian harus gunakan 62, jangan 081612. Jadi pakai 62. Ikuti contoh di sini, ini banyak, karena kalau enggak, kalian nggak akan dapatkan notifikasi WhatsApp gitu ya. Jadi harus 62 gitu ya, misalnya 816606180 nomor saya, guna reguler ya, ya unggah pas foto berwarna. Ya apapun lah ya, kalian bisa ambil dari foto mana aja begitu. Contoh. Bentar ya. Saya ambil, boleh nggak ya? Mungkin oke lah, apa aja saya ambil di sini. Fotonya apalah contohnya. Punya Amar nih. Saya upload. Ya. Kemudian nanti di berikutnya, di sini kan saya ambil nih, pasti kalian ambil TA1, TA2. Saran saya kalian ambil TA1, kecuali mahasiswa lama yang itu tadi ya, yang nggak selesai, maka dia ngambil TA2 aja. Kemajuan TA-nya apa? Misalnya ini kamu ngambil TA1 dan TA2, kemajuannya kan pasti proposal. Kalian pertama pasti proposal dulu ya. Statusnya misalkan baru. Ya, berikutnya. Nah, pada saat kalian mengisi terdaftar kan kalau baru pasti di semester genap, ya katakan ini ganjil ya, kan tinggal klik nanti saya akan ganti ganjil, kemudian bukti unggah bayar TA-nya, oh dua lagi ya.
dan seterusnya begitu. Ini siap biasanya enggak ya? Ini enggak di defaultkan. Jadi kalian boleh skip ya, kalau belum bayar boleh skip. Nah, ini ada usulan dosen pembimbing. Misalkan usulannya siapa? Usulannya misalkan Pak siapa ya? Pak Erwin ya, Pak Erwin, Pak Erwin, Pak Erwin, Pak Erwin ya. Nah, nanti kalian akan masuk di topik TA-nya Pak Erwin. TA-nya Pak Erwin itu hanya di prinsip kerja dan keselamatan lingkungan. Jadi kan ambil salah satu topik di sini, misalkan PSKE gitu ya, klik ini. Jadi ini sudah berdasarkan pada topik-topik TA dari pembimbingnya. Jadi jangan sampai salah ngambil pembimbing, tapi ngambil topik yang lain, oh nggak ada di sini. Gitu. Jadi kalian harus lihat dosen itu ada apa ya, tapi nggak jauh dengan berbeda di sana. Nah, nanti usulan dosen penelah pun boleh. Kalau dosen penelah bebas. Misalnya dosen penelahnya adalah Pak Riza, misalkan ya. Pak Riza. Baru nanti unggah proposal TA pun, ini nggak wajib ya. Kalau kalian sudah punya, oh lebih bagus. Tapi kalau belum ada, ya oke lah. Tapi lebih bagus ada proposal, sepertinya kerangka berpikir lah. Kalian itu tentang apa sih, supaya nanti si dosennya tuh paham gitu ya. Oh, tentang ini gitu ya. Jadi nggak lihat dari judul aja gitu. Barulah kalian isi judul TA. Nah, judul TA itu adalah yang diusulkan. Diusulkan oleh kamu, nanti bisa berubah, nggak masalah. Ya. Nah, perubahan ini nanti oleh dosen pada saat kamu akan seminar, judul TA kamu tuh dikasih tahu oleh si dosen pembimbing, judul TA kamu ini. Nah, maka nanti di seminar itu judul TA kamu akan berubah. Ini tentatif aja yang di sini, ya, tentatif. Judul TA-nya boleh misalkan tentang apalah perancangan sistem kerja ya, dengan mempertimbangkan postur tubuh dengan menggunakan metode apa gitu. Ya, boleh silakan aja. Kayak gitulah contohnya, ya. Jadi Sania ya, jadi jangan khawatir bahwa kalau perubahan judul nggak masalah, tapi yang nggak boleh itu beda topik yang jauh ya. Topiknya tiba-tiba dari PSKE kamu rubah menjadi masalah optimasi atau misalkan manajemen strategi gitu kan. Manajemen proyek, itu jauh karena beda dosen pembimbing. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan yang judul boleh berubah, yang nggak boleh itu topik. Kalau topik berubah, wah ini kamu harus pindah jalur gitu kan. Oke ya, harus melakukan perubahan pembimbing. Tapi sepanjang pembimbingnya mau, bisa ya lanjut aja. Ya, silahkan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sania jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Makasih, silakan. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Silakan. Ayo. Wauci angkat tangan. Silakan Wauci. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Mangga, silakan. Sebenarnya saya masih bingung Pak buat milih metode apakah pakai causal, problem solving, apa pemodelan sistem. Nah, kalau saran dari Bapak dari metode yang pertama itu causal, kita bisa nggak Pak nggak on-site ke perusahaan gitu, jadi cari datanya lewat searching kayak gitu dari perusahaan. Yang pertama tuh penelitian ya? Iya, yang causal. Saya sulit ya. Kayaknya susah tuh kalau kamu nggak melakukan kuesioner ya. Gimana caranya mendapat sampling coba? Mungkin Pak bisa pakai online. Oh oke, nggak apa-apa. Kamu nyebarin pakai online, kamu menyebarkan via Google Form ya atau menggunakan Microsoft Form gitu ya atau apapun lah kayak formulir online gitu. Kamu sebar sebanyak 340 atau 500 kuesioner gitu. Yang kembali mungkin 400. Nah, itu kalau menggunakan media online silakan aja. Boleh. Silahkan. Yang penting itu adalah riset. Riset itu harus ada sampling. Kalau dulu kan kuesioner pakai nulis, sebarin di fotokopi ya, sebarkan. Sekarang nggak usah, pakai Google Form, kirim, ya bagaimana perilaku apalah ya, kamu bisa melihat bagaimana sosial media itu ternyata bisa memberi. Tapi dari sisi keilmuan teknik industri loh ya. Jadi jangan terlalu manajemen fakultas ekonomi gitu. Atau misalkan jadi fakultas psikologi gitu ya. Kan ada kaidah-kaidah di teknik industrian ya, artinya kamu harus mampu melakukan sebuah desain, merancang dari model apa ya, yang membentuk nantinya adalah sebuah model persamaan gitu ya, yang berkaitan dengan perilaku seseorang sehingga mengakibatkan jadi apa. Lihat teorinya. Nah, itu butuh data. Maka kamu perlu misalnya segmentasi datanya dari umur yang sudah pegang HP, misalnya dari umur berapa 15 tahun sampai umur 30 tahun gitu ya. Kamu survei mengenai
apa ya, loyalitas pelanggan kah gitu ya, atau membeli online shop, ataukah perilaku dalam pembelian berdasarkan apakah pengaruh nggak misalkan si provider ekspeditornya gitu, ekspedisinya, misalkan apakah antar aja, menggunakan GNT ya, menggunakan Shopee Express gitu ya. Nah, itu apa pengaruh nggak terhadap apa namanya? Satisfaction ya seorang pembeli online terhadap itu. Itu boleh tuh riset ya. Kamu harus memberikan kuesionernya kepada ya responden. Nah, responden ini bisa stratifikasi atau random gitu kan. Kalau kamu berdasarkan stratifikasi, berarti stratifikasi berdasarkan apa? Berdasarkan umur, yaitu nanti jadinya ke metodologi kan. Silakan aja. Jadi kalau Wauci tadi mengatakan, Pak boleh nggak saya nggak tanpa perlu saya harus ke mana? Ke perusahaan ya atau ke riset. Ya contohnya saya sampaikan tadi. Mungkin bisa ya, tapi emang agak sulit tuh. Kamu harus carinya tentang apa ya dan gimana. Tapi itu harus ada bentuk fisik hasil kuesioner ya. Jadi kamu harus ada kuesioner, kemudian nanti diolah secara statistik, ya boleh. Jadi itu hanya masalah merubah bentuk membagikan responden melalui kuesioner, kamu olah. Sekarang kan kayak gitu nih banyak ya, banyak sekali nih. Saya aja udah ada 3 formulir Google Form ya dari putra putrinya teman-teman saya tuh yang penelitian TA-nya ya atau penelitian S2-nya juga ada tuh yang mengambil tentang pengaruh terhadap peningkatan apa terhadap tuh, mohon untuk disampaikan juga Google kuesioner ini pada rekan-rekan yang lain, nah gitu. Boleh, silahkan. Ya, Pak Uci ya. Iya, Pak. Oke, Nah, silakan. Bapak, nah yang penelitian kita di sini jadi lebih fokusnya tuh yang kayak sebab akibat itu ya. Kan ada Yang bisa penelitian penelitian yang deskriptif, jadi kita cuman kayak ngeanalisa terus mendeskripsikan kayak gitu, Pak. nggak Apa boleh. lebih ke sebab Kalau akibat? kalau itu nggak boleh, bukan teknik Ah, industri kalau itu. Kalau oh itu kamu iya. pindah ke sarjana ekonomi, Jadi kayak ke FISIP atau ngejelasin. sarjana hukum. Jadi walaupun jadi deskriptifnya itu harus dibobotkan. Jadi nanti mengkuantifikasi dari kualitatif data, ya. Oh, Tetap kamu harus ada desainnya, harus ada rancangan. Rancangan itu kan mengukur. Kalau iya. mengukur itu kan harus jelas. Ngukur itu kan ada satuan. Ngukur ya. Jadi kalau kamu akan memperbaiki, mendesain atau merancang harus ada pengukuran. Nah, ngukur itu seberapa besar, seberapa kuat, nah gitu ya. Seberapa besar hubungannya, itu diukur. Diukurnya pasti satuan-satuan, angka-angka, numerik keluarnya. Nggak ada deskripsi aja. Oh, Jadi kalau mau hanya deskripsi aja itu pasti ditolak mentah-mentah mm, sama dosen. Baru nyongkrongin aja udah, oh nggak bisa langsung. Atau mungkin baru kecium baunya aja udah nggak bisa, Lauci. iya. Ya belum nyampe Jadi tapi agak kebayang, Pak. oke. Jadi Ya, agak ya kebayang. tidak boleh deskripsi, nggak boleh. Iya. Jadi yang boleh itu mengkuantifikasikan, membobotkan, melakukan pengukuran sehingga ada ukuran-ukuran dari kualitatif tadi menjadi ukuran-ukuran, ada weighted, ya ada pembobotan sehingga kita bisa mengukur, baru kita bisa merancang, ya kan? Dengan Iya. merancang tadi kita akan formulasikan seperti apa. Nah itu adalah eh, apa namanya ruhnya teknik industri di situ, ya kan? Jadi harus ada. Jadi kita harus beda dengan teman-teman kalian yang ada di sarjana ekonomi, sarjana hukum, apalagi atau FISIP ya. Jadi kamu ada desainnya, ada ngukurnya gitu. Walaupun dari kualitatif ya, Uci ya, Iya, bisa Pak. aja. Misalkan yang tadinya baik, agak baik, tidak baik itu kan bisa diukur. Bahkan kamu bisa gunakan dengan fuzzy modeling, fuzzy logic gitu kan, ngukurnya sehingga si ranknya itu bukan menggunakan menggunakan MSI lagi atau menggunakan rank skala ordinal aja, tapi kamu bisa gunakan dengan pendekatan fuzzy logic control gitu, di mana kesamaran antara 1, 2, 3, 4, 5 kalau orang memilih itu bobotnya tuh lebih crisp lagi, lebih bagus lagi. Itu keren kan? Jadi toolsnya yang bagus jadinya, toolsnya yang cocok, yang tepat untuk bisa menyelesaikan bagaimana kita bisa membuat suatu choice pilihan atau suatu ukuran. Nah, itu pasti belajar lagi karena di kuliah nggak ada belajar fuzzy logic. Adapun juga di pemodelan hanya sedikit gitu. Nah, itu Iya. explore gitu. Metodenya, cari di jurnal, cari oh ini cocok, baru diskusikan pembimbing. Iya. Oke ya, Uci ya. Iya benar, Pak. Sedikit Iya. kebayang ya. Oke. Mangga yang Satu lagi, Bapak. boleh silakan, mangga. Kan di sikap peta itu ada data perusahaan yang direkomendasikan ya. Nah,
Kalau Isi misalkan KPTA atau oh, KPTA Mobile? KPTA Mobile. Oke, KPTA Nah, Mobile. Ya. ada data perusahaan. Kalau Ya, misalkan milih perusahaan di luar data itu nggak apa-apa, Pak? ya Apa boleh harus atuh. dari sana? Boleh atuh, boleh. Itu mah Boleh. kan nama perusahaan yang selama 5 tahun terakhir itu menerima mahasiswa TI Unpas ya melakukan penelitian di sana. Jadi kan mereka punya track record. Kalau misalnya Wauci, saya nama perusahaan saya nggak ada di sana Pak. Ya mungkin nanti kamu berikutnya akan nambah manifest daftar nama perusahaan yang kalau kamu diterima di perusahaan itu ya, misal, maka bisa menambahkan satu lagi nama perusahaan yang bisa juga oleh adik-adiknya nanti bisa dimasuki. Boleh ya kalau mana lokus ya, lokus itu tempat Iya. perusahaan atau nama perusahaan boleh. Silahkan. Oh, satu lagi, Pak. Boleh? Kan misalnya kita udah mikir, udah bawa topik sendiri buat ke perusahaan, tapi setelah kita masuk ke perusahaan, sama perusahaannya itu dikasih rekomendasi buat ke bidang lain gitu, Pak. Ada kemungkinan kayak gitu nggak, Pak? Ada. Saya jawab ya, ada. Iya. Ada. Nah, sekarang pilihannya di kamu. Oh, mohon maaf, misalkan kata kamu, saya tetap penelitiannya ini. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan memilih perusahaan lain yang bisa mengakomodir riset saya. Ada. Ada juga yang nyerah. Ya udahlah Pak, bolehlah. Saya juga apa yang bisa. Ya terserah itu tergantung kalian. Karena gini, udah tugas saya itu mandiri. Setelah Iya. TA, kamu tuh mandiri, kamu nentuin dulu sikapnya. Kira-kira kalau saya nyari perusahaan dapat nggak ya? Nah, tapi ini ada tawaran dan kira-kira topik yang diambil tuh kamu mampu nggak? Kalau kamu nggak mampu ya jangan diterima dong, tolak aja. Harus bisa bersikap juga. Tapi kalau kayaknya bisa nih, lagi perusahaan ini punya data yang bagus, ya data yang baik, ada potensi ya untuk diselesaikan beberapa problemnya dengan baik untuk pendekatan teknik industri gitu ya. Saya lebih baik ikut aja. Nah, boleh, silakan aja ya. Boleh, silakan. Iya. Makasih banyak, Pak, udah Oke. menjawab. Jadi Oke, kebayang. Oke, silakan yang lain. Ini jadi berkurang ya, tadi 21 pada ngilang, jadi cuma tinggal 17 orang. Apa emang 17 orang yang ikutan TA ya? Yang baru. Oke, siapa? Tasya, ada yang mau ditanyakan? Nanda, Putri, Rahmat, Like, Laras? Siapa lagi? Fahrul? Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Ada nggak? Ini kita waktunya masih banyak loh ya. Sayang ya. Nggak ada yang nanya teknisnya gitu ya. Teknis tuh ya pada saat nanti gini atau saya nggak tahu kalian nggak kebayang apa gimana ya. Atau masih bingung gitu. Saya bingung juga. Harus jelasin yang mana gitu. Silakan di-explore lah. Kalian mau nanya apa kira-kira? Bapak boleh bertanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Yang tentang proposal gitu nih Pak, mau nanya. Jadi nanti tuh emang sebenarnya yang proposal TA itu emang wajib semuanya wajib harus dibuat proposal TA atau misalkan balik lagi ke dosen pembimbingnya Pak? Gimana? Ya, sebetulnya saya menuliskan proposal itu adalah saran dari beberapa dosen. Kenapa begini? Dengan kalian membuat proposal atau kerangka berpikir, kalian tuh udah siap gitu loh. Jadi kalian tuh kalau mau bimbingan, kalau mengajar sesuatu udah ada sesuatu dalam benak kalian gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam bentuk proposal, kalau kalian udah bikin proposal, minimal kalian sudah tahu what to do gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama tuh apa? Atau minimal saya tahu problemnya apa, kayak gimana. Kemudian saya mencoba merumuskan masalahnya seperti apa. Kemudian pendekatan metodenya kayak gimana, larinya kemana. Supaya dosen pembimbing itu begitu lihat proposal atau kerangka berpikir kamu gitu ya. Oke lah, nggak disebut proposal, Pak, boleh nggak jangan proposal, tapi kayak kerangka berpikir lah. Saya mungkin di pemodelan atau di Medlit dulu pernah belajar. Saya sampaikan seperti ini, ide-ide saya seperti ini. Si dosen kan baca, oh berarti anak ini pinginnya ke sini. Jadi itu lebih lancar. Komunikasi itu, media komunikasi. Jadi kalau kalian nggak bikin proposal, kebayang nggak kira-kira kamu kalau ketemu dosen gimana cara ngomongnya? Pasti ngomongnya gini, Pak, saya punya ini masalah gini. Ya coba kamu bikin dulu deh gimana. Pasti disuruh bikin sesuatu dulu pasti. Diminta membuat suatu draft atau suatu kerangka berpikir bagaimana kamu itu masalahnya apa sih gitu, tentang apa, kaitannya kemana, kemudian cari
beberapa literatur yang support apa gitu, sehingga si dosen tuh bisa mengarahkan apa yang kalian inginkan atau apa yang kira-kira diinginkan dalam tujuan penelitian. Jadi saya sebut memang nggak wajib, tapi disarankan. Ya, disarankan. Kan kalau kamu buat proposal tuh sudah 20%-an ya, kamu tinggal nanti bikin, kalau disetujui bab 1 tuh bisa langsung jadi. Kalau bab 1 udah oke, itu artinya kesananya bab 2 tuh udah langsung bisa dibuat, bab 3 udah langsung bisa dibuat gitu ya. Karena di bab 1 kan tuh betul-betul etalasenya kan, rencana kamu udah di bab 1 semua tuh. Latar belakang masalah kan kayak kamu menentukan fenomenanya apa ya, motivasi kamu apa, kontribusi kamu apa yang harus diselesaikan dalam penelitian kamu gitu. Itu cantumin semua. Kemudian dirumuskan. Dari perumusan masalah kan ketemu metode apa yang dipakai kan gitu ya. Nanti tulis di bab 3 gitu. Nah, nanti teori-teorinya tentang metode tadi dibuat di bab 2. Jadi kan gitu ya. Jadi kalau kamu sudah buat kerangka berpikirnya dulu lah pakai diagram-diagram yang seperti saya sampaikan di pemodern sistem kan ya. Itu kalian akan lebih tahu bagaimana kaitan problem ini pakai ini pakai ini, jadi pakai ini, nanti alatnya ini, metodenya ini. Nah, itu sampaikan ke dosen pembimbing. Nah, itu sebaiknya menurut saya kalian masukkan dalam sebuah mengunggah proposal. Di formulir di registrasi itu tidak saya wajibkan. Saya tidak berikan keharusan pakai bintang merah ya, enggak. Jadi kalau kalian tidak mengupload pun juga tidak apa-apa. Silakan aja. Nggak keharusan. Tapi kan pasti nanti dosennya nanya, kamu tentang apa? Tentang ini, tentang gitu. Hanya membantu saja. Proposal itu membantu dosen menerjemahkan keinginan kalian apa. Lebih cepat harusnya. Ya, Sania ya. Iya Pak. Terus kalau misalkan nih kan bikin si proposalnya, terus nanti kalau format yang kayak gitu mah kayaknya kayak proposal pada umumnya aja kali ya Pak ya. Terus Ya, betul. untuk si yang alurnya itu gimana ya Pak ya? Maksudnya nantinya tuh si proposalnya tuh kan bakal dikasihin ke dosen pembimbing. Nah berarti otomatis kitanya pun harus udah punya harus sudah punya perusahaan yang mau kita teliti lah gitu ya Pak ya. Dan apa si perusahaan itu kita harus ngirim dulu surat pengantar ke perusahaannya, atau misalkan proposal itu cuman sekedar ya bayangan doang gitu untuk ke dosen pembimbingnya. Nah, nanti habis proposal baru kayak surat-surat ke perusahaan atau yang lainnya baru dibuat gitu, Pak. Ya, kalau kamu tergantung dari tipe TA yang kamu pilih apa. Kalau kamu tipe TA-nya problem solving, berarti harus ada dulu dong yang dipecahkan tuh perusahaan mana. Ya harus kamu jadikan lokus penelitian yang akan diselesaikan permasalahannya perusahaan apa, masalahnya apa. Pasti harus ada dulu perusahaannya kan. Tapi kalau kamu ngambil tentang pemodelan, kemudian juga yang tadi Pak riset tadi, penelitian untuk kayak WUCI misalkan, itu nggak perlu ada dulu nama perusahaan atau apa, lokasinya nggak ada gitu. Tapi yang penting variabel-variabelnya apa yang akan kita teliti apa, nanti tinggal ngambil datanya di mana kan gitu. Gitu ya. Tapi kalau problem solving ya harus ada permasalahannya gitu. Ada di mana kamu akan melakukan penyelesaian masalah, kan nggak mungkin kamu buat proposal untuk penyelesaian masalah apa, di mana, tentang apa, kan based on dari problem di perusahaan itu. Ya. Oke ya, jelas ya? Iya, Jadi harus terus ada Pak, dulu. ini Pak, nah bingung juga gitu. Nah nanti si proposalnya tuh sebenarnya untuk dosen pembimbing atau untuk dosen pembimbing juga untuk ke perusahaan juga gitu Pak? Proposal itu hanya untuk pembimbing aja. Oh. Proposal itu adalah hanya untuk pembimbing saja, supaya pembimbing tahu apa sih yang kamu inginkan. Nah, masalah si perusahaan minta proposal lagi, ya kamu bikin aja proposal untuk mereka. Gitu ya. Kalau misalkan si perusahaan tuh minta juga proposal, ya kamu berikan juga proposal seperti yang kamu bikin di KP atau kaidah-kaidah pembuatan proposal lah gitu. Ya, kayak gitu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Paham ya kira-kira ya? Jelas ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan.
Silakan, silakan mau ditanyakan silakan. Kita masih ada waktu ya. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain ya selesai gitu ya. Silakan. Ada hal yang ingin kalian tanyakan nggak? Kan mungkin juga sulit ya kita meng-arrange lagi waktu ini dan yang lainnya gitu. Silakan. Hal teknis lain yang kira-kira kalian mau tanyakan apa? Silakan. Saya beri waktu 5 menit ke depan ya. Silakan. Ada? Nggak ada? Oke. Daripada saya nunggu bengong 5 menit nggak ada kan, lebih baik ya sudah. Kalau tidak ada mungkin hal yang tadi saya sampaikan mohon diingat ya, selalu update informasi karena tugas saya itu adalah betul-betul kalian mandiri. Ya, update informasi. Kemudian lihat di aplikasi KPTA yang ada, jangan lupa juga kalian harus mengisi profil kalian di si KPTA aplikasi yang punya fakultas. Ya. Jadi si KPTA punya fakultas itu harus kalian isi wajib. Ya. Nah, untuk teknis sehari-hari kalian bisa lakukan lihat melalui KPTA Mobile mahasiswa ya, untuk mahasiswa. Nah, untuk dokumen bimbingan kan bisa gini. Saya harus misalkan bimbingan dengan dosen. Misal bimbingannya apa, progress reportnya apa. Kalian tulis aja di situ. Itu di mana? Di si KPTA punya fakultas teknik. Jadi kalian isinya untuk yang bimbingan ada di si KPTA. Di KPTA Mobile nggak ada, karena sudah ada di si KPTA, maka kamu isi aja di si KPTA. Kenapa di si KPTA diisinya? Karena nanti pada saat kebutuhan seminar, ya ataupun persyaratan lainnya, di si KPTA itu membutuhkan minimal kalian melakukan 5 kali bimbingan tercatat dengan dosen pembimbing, dan 5 kali bimbingan tercatat juga progres kemajuannya dengan penelaah. Jadi ada 5 dan 5, minimal 10 berarti. Ya. Kemudian harus mengikuti nanti ada kegiatan tambahan. Misalnya ini nih, kuliah pengarahan. Kuliah pengarahan itu menjadi salah satu syaratan kalian harus mengikuti minimal 3 kali kegiatan sebelum kalian mengajukan seminar atau sidang. Ya, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah misalnya mengikuti sidang orang lain. Teman kalian ada yang sidang, kalian ikut. Ada yang seminar, boleh nggak ikut? Silahkan. Jadi kalian akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan tugas akhiran, ya. Misalkan ada lagi misalnya, Pak, saya mau ikut webinar gratis mengenai ERP atau mengenai big data, kebetulan kalian TA-nya ke sana, atau mengenai misalkan inventory control ya dengan menggunakan sistem apa gitu. Ada webinar yang mengadakan BKTI, PII gitu ya, BKSTI ataupun Ikatan Sarjana Teknik Industri atau apalah gitu ya. Kalian dapatkan, kalian ikut. Nah, itu bisa dijadikan salah satu kegiatan minimal ada 3 ya. Saya lupa 4 kalau salah ya. Minimal 4 yang kalau tidak salah, 4 yang kamu lihat aja lah di si KPTA itu ada ya, syaratnya ada berapa. Itu harus diselesaikan. Jadi bimbingan masing-masing minimal 5 kali tercatat di sana, nanti di-approve oleh si dosen atau oleh koordinator TA. Jadi benar nggak kalian tanggal sekian melakukan bimbingan dengan si dosen, nanti tinggal di-approve. Sampai 5 di dosen pembimbing dan 5 di dosen penelaah, dan ditambah dengan 4 kali kegiatan penunjang atau kegiatan pendukung dari tugas akhir. Seperti sekarang kuliah pengarahan sudah dapat tuh 1. Ya, makanya nanti ada daftar hadir ya. Daftar itu nanti diminta sebagai salah satu buktinya. Kemudian hal yang lain itu adalah ya tadi ikut webinar ya. Yang gratis kan banyak ya. Kamu ikut gitu. Nah, itu buktinya juga kamu bisa sampaikan. Oke ya, mudah-mudahan kalian dilancarkan dan mendapatkan pembimbing yang bisa mengarahkan dan membimbing kalian dengan baik. Dan ingat, 1 semester harus selesai. Ya, 1 semester harus selesai. Jadi, ya kalian nggak ada waktu lagi nih semester 7. Berarti kalau kalian selesai semester 7, mendekati semester 8, kalian sebetulnya nggak selesai 4 tahun ya. Kalian selesai mungkin 3 tahun setengah ya. 3 tahun 6 bulan atau 3 tahun 7 bulan, kalian bisa menyelesaikan kuliah. Ya. Nah, sayang tuh ada waktu yang sekian bulan lagi, mungkin kalian bisa mengikuti ya sebetulnya sih di program di Unpa, di TI Unpa sudah ada program fast track untuk S2 ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan fast track, ini saya bukannya promosi, sekalian promosi lah nggak apa-apa. Jadi bisa juga memanfaatkan, kalian bisa melakukan fast track, melanjutkan S2 ya. Di semester 7 tuh nanti ada pembukaan untuk bulan Agustus untuk melakukan fast track dengan syarat IPK ya, ada IPK minimumnya 3,5 kalau tidak salah, 3,4, 3,5 ya. Kemudian ya itu tadi ada kelebihannya apa? Kalau fast track kalian ada berapa mata kuliah yang sudah ekivalensi itu.
jadi lebih cepat lagi. Jadi sudah ada giveaway kayak OR, statistik itu sudah nggak usah ngambil lagi, gitu ya. Kemudian biayanya diskon 20%. Tapi kalau kalian udah lulus dulu, ya nggak ada tuh, ya nggak ada lagi yang tadi ekivalensi itu hilang, nggak ada. Kecuali yang sebagai alumni aja, sebagai alumni tetap 20% dan nggak ada keringanan yang lain lagi. Atau misalkan kalian mau melanjutkan di ITB ya, atau melanjutkan di perguruan tinggi lain, atau mencari beasiswa ke luar negeri juga silahkan. Ya hanya prodi TI Unpas dan MTI ya, Magister Teknik Industri menjadi kerjasama melakukan fast track. Dan insya Allah tahun ini juga akan mengajukan untuk program doktor ya, sehingga tahun depan bisa membuka program doktor TI, jadi kalian bisa fast track-nya S1, S2, S3 gitu. Buat adik kelas kamu lah ya, atau nanti di S2 fast track-nya ke S3 gitu. Itu bisa juga. Ya, dalam waktu relatif singkat, jadi 5 tahun itu sudah S2 gitu, sudah magister ya. Yang teman kalian mungkin masih S1, masih berkutat dengan TA ya, skripsi gitu. Kamu udah S2 gitu. Ya, oke, itu salah satu informasi saja ya. Silahkan kalau misalkan menjadikan suatu pengingat ya. Dan jika tertarik nanti bisa menghubungi prodi TI Unpas ya, bisa ke Pak Helmi untuk meminta surat pengantar bahwa kalian sudah ngambil tugas akhir dan IPK-nya memenuhi dan direkomendasikan oleh prodi, nanti bisa kami menguruskan ya ke pasca sarjana. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Apa yang saya sampaikan tadi, mohon untuk dipahami. Silahkan diulik aplikasi SIKAPETA dan juga KPTA Mobile mahasiswa untuk mahasiswa. Ya, kemudian kalau ada hal yang belum ditanyakan atau perlu ditanyakan, kalian dengarkan dulu dah di Spotify atau kalian dengarkan di YouTube ya. Ini kan direkam berkali-kali ya, bahkan ada yang khusus di episode sebelumnya di Spotify sudah ada untuk part 1, part 2, part 3 tugas akhir, kalian dengarkan. Ya, kalau di Spotify kan enak ya, bisa dengerin aja lah gitu, sambil kalian mengerjakan sesuatu. Nah, kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh kalian bertanya ke saya. Ya, baik, kalau tidak ada, saya akhiri dan saya serahkan pada Ruli ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yogi yang telah menyampaikan materi dari tugas akhir ini dan kepada Akang Teteh yang telah hadir dalam penyuluhan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Segera selesaikan tugas akhir 1 semester bisa. Siapa? Terima kasih. Amin, Pak. Amin dong, harus ya. Oke.